untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya akan bertanya, ini harus mempertanggungjawabkan, karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan gitu ya. Sehingga saya akan meminta pertanggungjawaban dari kelompok yang sudah berhasil duluan. Kelompok 3. Sudah hadir? Yang kelompok 3 itu yang pribadinya sama ini siapa nih? Dia tadi cerita panjang lebar nih. S nanti. Ya. Kelompok 3. 3. Ya. Masih mana? Langsung. Saya diceritain dong, biar teman-temannya juga mendengar proses bagaimana sampai konstruksi yang seperti ini sama persis gitu ya bisa dibuat, padahal tadi komunikasinya panjang, ada tim 1 ke tim 2, tim 2 ke 3, 3 ke 4 gitu ya. Masuk di tim berapa? Tim 4 yang bikin ya? Ya nggak apa-apa, nanti saya juga akan nanya dari yang bikin sama yang melihat sama yang di tengah. Berarti ini yang bikin dulu deh. Informasi yang didapat seperti apa? Isi ceritanya itu informasi yang didapat seperti apa? Bayangannya masuk itu seperti apa? Teman-temannya juga mendapat informasinya gimana? Awalnya sih saya coba enak. Saya disamakan aja dulu ya. Jadi tadi itu ada perdebatan panjang antara kami dalam merekonstruksi bagian dari puzzle tersebut. Awalnya kami bingung, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Karena dari grup yang ada yang begini, ada yang begini, kami nggak mau. Tapi akhirnya ada seseorang yang masuk. Dari tim yang ketiga, dia memberikan clue yang sangat bisa kami lihat. Clue yang bisa dilihat tuh apa itu? Jadi yang masuk. Kami tuh ada pakai elevator ya. Enggak, pokoknya itu dari tim yang ketiga tadi memberikan informasi yang sangat valid. Jadi kami mengerti. Bentuknya begini. Jadi terciptalah itu. Itu yang bagaimana? Itu seperti ini, kayak gini katakan. Pergambarkan, walaupun dari omongan. Jadi kami sudah berpikir. Masih ngambang penjelasan. Ya betul. Saya pengen yang lebih jelas lagi. Kita akan bicara bagaimana berkomunikasi yang bisa dimengerti. Artinya satu persepsi. Begini itu yang bagaimana? Karena nggak begini itu. Persepsi satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Begini itu yang kayak apa ya gitu ya? Ini lebih kepada jual obat ya. Lanjut lagi. Jadi ini awalnya kan. Awalnya itu mereka bilang bentuknya segitiga. Segitiganya ada 3. Kami buat apa segitiga. Itu sejajar. Ternyata salah. Segitiga. Buatnya seperti ini, segitiganya begini. Baru miring kiri dan kanan. Jadi kami berpikir bagaimana cara membuat ini, dan adalah ide dari seorang wanita bernama Mbak Ayu. Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Ini. Oh Mbak Ayu. Terus? Jadi dibantu oleh rekan saya Irfan juga. Yang terakhir saya sama Mbak Joti. Nah mereka kami saling berunding dan akhirnya bisa ada seperti itu. Udah itu. Gitu. Terima kasih Mas. Ya. Saya ke Mbak Ayu
ini. Ide apa dari Mbak Ayu? Padahal nggak ada. Coba berikan dia Ini ke atas dan tahu bahwa bawahnya itu ada bangunan. Ya. Kenapa bisa tepat di samping? Kenapa? Padahal di sini kan ada juga ini sedikit yang Terus kasih kanan, kasih kanan. Wah, ini fitnah. ya, ini ada perang apa yang habis ini nih? Terlepas dari ini berbeda konteks. Kalau kita di sini berbicara bagaimana berkomunikasi, kenapa saya biarkan mau jujur atau tidak, gitu ya? Karena sudah berbeda kompetensi, gitu ya. Di sini kejujuran itu kembalinya adalah ke ya dari jelas individu, tapi bagaimana nanti itu akan berpengaruh ke diri kita, karena ketika ada kecurangan di situ artinya membohongi diri sendiri, dan pasti saya yakin teman-teman ketika melakukan itu ada perasaan tidak puas. Jadi nih misal berhasil, apa yang didapat? Pembelajaran apa yang bisa didapatkan ketika melihat? Pasti akan lebih kaget ketika yang bikin kayak seperti ini nih, yang tadi kelompok berapa gitu misal, dilihat, ditaruh, terus hasil yang sebenarnya jadi ditaruh, dibuka, ya ampun ternyata salah ya, nggak kayak gitu, oh gitu. Dia akan menyadari bagaimana proses komunikasinya tadi menjadi tidak klop itu ada di mana, gitu ya. Makanya saya biarkan terlepas bahwa itu apakah difoto kah atau apa gitu ya, karena tidak ada reward sama sekali. Motivasinya betul-betul keluar dari dalam diri sendiri. Kalau ada reward, jelas motivasinya dari luar, dia dapat hadiah nih gitu ya. Nah, kalau nggak ada reward, ini betul-betul apa yang akan kita dapat sih, tujuan kita apa? Untuk mengetahui itu kita harus punya dulu kayak goal setting kita tuh apa di dalam diri kita tuh sebenarnya punya tujuan apa gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat goal setting, kemudian kita punya tujuan apa. Jangan sampai kita sebagai orang dewasa dalam melakukan segala sesuatu itu tidak ada tujuan, hal sekecil apapun ya, apalagi ini sudah menyangkut apa ya istilahnya teamwork gitu ya, ada sesuatu yang akan dihasilkan. Ini pembelajaran buat kita. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyudutkan siapapun, karena ini dinamika dan ini menyenangkan. Buat saya juga tadi jadi lucu gitu kan, ada yang ngefoto gambarnya gitu ya, itu jadi lucu. Dan sebenarnya game ini komunikasinya adalah menggunakan komunikasi verbal. Tapi saya berikan kelonggaran untuk bisa komunikasi non verbal, karena yang akan kita bahas itu tidak hanya komunikasi verbal aja saat ini ya, tapi pada dasarnya game ini yang dipakai adalah kita hanya komunikasi verbal. Tangan itu harus di belakang dan kita hanya menyampaikan secara lisan saja gitu. Kalau tadi teman-teman masih bisa bentuknya seperti ini gitu ya, terus bawa kotak seperti ini dengan misal dengan gambar kah gitu ya, di bawah nanti digambar begini kah atau dengan tangan gitu ya, tadi masih bisa. Biasanya memang agak sulit, sedikit sekali
yang bisa, pernah sih ada yang berhasil gitu ya, 1 kali atau 2 kali ya Mas Ega ya, itu menggunakan verbal aja, jadi tidak menggunakan non-verbal. Jadi mereka betul disiplin, tangannya di belakang gitu ya, kita kasih pembatas, mereka hanya komunikasi lewat tulisan. Tapi cukup menyenangkan tadi, saya puas sekali, saya yakin teman-teman puas ya, tadi merasakan yang tim 4, yang tim 4 melihat membawa ke depan. Nah ini yang pengen saya tanyakan, tim 4 bagaimana perasaannya ketika dibawa ke depan ternyata hasilnya tidak sama. Ini dari kelompok 3 dulu yang berhasil. Bukan yang berhasil, berarti nggak berhasil. Dari kelompok 2 sama kelompok 1. Tim 4-nya siapa? Tim 4. Ya. Nggak berhasil ya tadi ya? Benar. Ini tim 1 tuh yang ada halamannya. Oh. Ya. Gimana? Apakah itu udah pasrah gitu ya? Apa sudah pasrah apa gimana itu? Ya, kita sebagai tim building hanya menerima informasi berbentuk persegi, kotak, dan tanpa alas. Apa yang harus kalian buat? Informasi yang seperti itu. Kotak, Persegi, tanpa alas. Kemudian menerimanya apa yang dilakukan? Itu ya sudah berdasarkan imajinasi dan kenyataan sih sebenarnya bentuk rumahnya seperti itu. Kan gitu bentuknya ya Mas Ega. Nggak ada alas ya bawah ya? Halaman atau mereka. Persegi ya, persegi, tapi tadi persegi panjang ya? Persegi panjang. Ada miss-nya di situ ya, antara persegi sama persegi panjang. Tadi kan waktunya panjang nih. Apa yang kan ketika bingung? Boleh nanya lagi ke tim 3 gitu. Jadi kebingungannya nggak ada informasinya yang terjadi itu nih, nggak ada informasi yang lain. Ya, nanya ke tim 3. Informasi Ya. Berarti ketika bingung tidak menanyakan lagi ke tim 3, benar nggak? komunikasi. Tim 3 punya oke. Tim 3 mana nih? Tim 3-nya mana? Tim 3-nya siapa ini? Ya, boleh. Tim 3 gimana? Bisa tim 3 tadi? Nah, informasinya dari tim 2 itu seperti apa kok bisa miss di tim 3? Jadi pada satu ketika Saat hujan. jadi saya menerima infonya rumah tanpa alas. Nah, sudah. Rumah tanpa alas. Saya membayangkan rumah itu alasnya kok banjir ketika kebanjiran rumahnya bisa alas itu banjir. Rumah tanpa alas. Ya. Menyampaikannya ke tim 4. Rumah tanpa Persegi tanpa alas. Atapnya segitiga. persegi. Untuk bagian segi atapnya segitiga. Untuk tanpa alas. Tanpa alas. Tim 2-nya mana nih? Ditelusur jadi. Tim 2-nya mana? Tim 2 dapat informasinya gimana?
aja. Persedinya hanya kerangka nggak ada alatnya. Berarti yang dipahami apa kalau dapat informasi? Segitiganya ada berapa berarti? 2. Di atas. Setelah melihat hasilnya sesuai dengan yang dibayangkan. Dibayangkan seperti apa? Benar kayak rumah itu. Kayak gini. 2 segitiga ini dan ini. Berarti maze-nya dari 2 informasi tim 3 ya, dari tim 2 ya. Nah. Berarti ini dari tim 3 ya. Tim 3 ke tim 2-nya. Nanti kita akan kaitkan dengan pekerjaan sehari-hari di kantor gitu ya. Nanti tapi saya akan nanya ke yang kelompok 1 dulu nih. Kelompok 2. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 mana ini kelompok 2? Kelompok 2 yang tim 1 dulu. Nah, tim 1. Ya, Pak Ketua, tim 1 menyampaikannya ke tim 2 gimana? Jadi berdasarkan arahan dan instruksi yang diberikan oleh pelaksana dari IO-nya, kan kita membuat sebuah permainan kelompok, yaitu membangun sebuah bentuk barang. Nah, awalnya kami kelompok 1 sesuai dengan standar operasional prosedur, kami disuruh melihat bentuk fisik dari bangunan benda tersebut. Nah, setelah diberikan waktu sekitar kurang lebih 15 detik untuk melihat fisik dari benda tersebut sehingga mempunyai bayangan untuk kami sampaikan kepada teman-teman kami secara pesan berantai. Setelah kami dari kelompok 1 mendapat bentuk dari benda tersebut, mendapat ya istilahnya berimajinasi lah, sehingga bagaimana kami menyampaikan ke kelompok 2, kami jelaskan bahwa ada sebuah benda yang harus kita buat, yang dimana kalau kita menganalisa bahwa dia akan menjadi sekitar 3 bentuk benda, yang di 3 sampai 4 bentuk benda yang disatukan dalam menjadi 1 bentuk benda. Nah, itu terdiri dari 4 bentuk. Bentuk pertama adalah sebuah kubus atau persegi. Yang kedua adalah segitiga. Ketiga juga segitiga, keempat segitiga. Nah, kami coba menyampaikan di kelompok 2 bahwa dibikin dulu fondasinya atau dasar daripada bangunan itu adalah bentuk persegi, kubus, di mana dia memiliki 4 sisi tetapi tidak memiliki alas maupun atap. Jadi cuma ada 4 sisi, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, itu bisa diterima. Kemudian pada bangunan segitiganya, pada kedua sisi benda persegi tersebut, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, kita berikan atap segitiga, dikaitkan di sisi ke kiri dan kanan. Nah, kemudian pada sisi daripada segitiga itu, bangunan segitiga itu kan ada 2 sisi. Sisi sebelah kiri tempatkan 1 segitiga, sisi sebelah kanan juga tempatkan 1 segitiga. Dan itu bisa diterima oleh kelompok 2. Nah, ya, dan setelah itu kelompok 2 memberitahukan ke kelompok 3. Setelah itu ya saya serahkan, saya berdoa saja menurut kelompok 3 sampai ke kelompok 4. Tapi dalam proses tadi sekitar 10 sampai 15 menit itu memang terdapat dinamika di lapangan. Jadi kan kita sempat beberapa kali kan diberikan kesempatan oleh penyelenggara untuk melihat lagi bentuk fisik bangunannya seperti apa, sehingga pasti kita sampaikan lagi. Intinya dari penyampaian kelompok 1 ke kelompok 2 seperti yang sudah saya jabarkan tadi, tapi hanya kami mengulang-ulang saja untuk memastikan
dengan melihat lagi bangunan yang sudah didesain untuk bagaimana kita bisa mendapatkan struktur maupun bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Luar biasa. Sekarang ini dari ketua kelompoknya. Nah, tim 2-nya, tim 2. Informasi yang diterima dari tim 1 jelas nggak menurut tim 2? Jelas. Sesuai. Punya bayangan yang sama dengan hasil yang seperti ini? Sama, baik. Tim 3 sebelahnya. Tim 3 mendapat informasinya bingung nggak? Enggak. Empat kali. Ini tim 3 ya? Tim 3. Apa tadi hasilnya itu segitiganya di bawah? Nah, berarti ini tim 4 ya? Tim 4 mana tim 4? Tim 4 gimana menerima informasinya? Di atas berarti. Yang informasinya diterima bahwa segitiganya di bawah siapa? Semuanya tahu kalau segitiganya di atas. Oh, semuanya mengiyakan. Kita tidak lihat gambarnya, bentuknya. Kenapa jadi salahnya satu orang? Yang lain pada mengikuti. Kenapa? Ragu-ragu dengan informasi yang didapat. Oh iya benar itu udah di bawah dikunci. Jadi kan bisa benar. Tim berapa padahal? Oh, tim 3. Iya, jawabnya ya benar tuh itu dikunci ya. Seharusnya dia sebenarnya tinggal di perkata di bawah ini. Ragu-ragu juga ya tim 3 ya. Tim 3 ragu-ragu untuk sesuatu yang belum jelas. Baik, ini adalah satu permainan yang sangat besar maknanya sebenarnya. Hanya permainan sebuah membangun Lego gitu ya, tapi maknanya sangat besar. Salah satunya saya tidak akan menyebutkan dulu karena yang merasakan teman-teman. Ada kan merasakan kira-kira makna apa yang didapat dari membuat Lego construction tadi? Ada yang mau menyampaikan? Apa? Komunikasi dan penyampaian harus juga. Komunikasinya cara menyampaikan gitu ya. Penyampaian informasi. Ada lagi? Komunikasi, lalu kerja sama tim. Baik, ini yang akan saya jabarkan nanti, kerja sama tim. Komunikasi ada di dalam kerja sama tim. Lalu Pengetahuan ya Pak? pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Ya pengetahuan terhadap objeknya. Jadi objek tuh kan bentuknya objek tadi ya. Objek itu kita harus tahu dulu, kita bisa mendescribe dulu. Si orang yang pertama itu dia harus tahu objek itu utuh seperti apa.
Jadi bukan tafsirannya dia, tapi contoh tadi bentuknya kalau begitu kan dia kubus ya. Nah, orang tersebut tahu nggak kalau itu bentuknya kubus. Jadi informasi itu nanti dari awal sampai si konstruksinya, tim konstruksinya tahu kalau itu kubus. Karena kita di konstruksi ya tadi ngiranya kita juga itu kubus ya, ternyata bentuknya rumah. Kalau tadi infonya kubus, tadi segi 4, kemudian di atasnya ada kubus, mungkin kita nggak ada masalah karena kita sesuaikan dengan instruksinya. Persepsi ya. Mempersepsikan Pengetahuan, bukan pengetahuan. persepsi sih secara psikologis itu kan bahasa psikologis ya. Biasanya kalau dibilang pengetahuan itu pasti. Kubus itu kan bentuknya pasti. Kita tahu pelajarannya kita Semua dapat orang di tahu bahwa ini kubus gitu ya. iya gitu. Kalau kubus katakan kubus. Kalau di segitiga sisinya, kalau segitiga dia sisinya sekian, itu bahasanya matematis kan gitu. Informasi yang sama, artinya bisa diterima yang lainnya juga gitu ya, pengetahuannya. Iya, gitu pengetahuannya terhadap objek itu harus pasti dulu. Pengetahuan terhadap objeknya. Ya, oke. Ada lagi? Belajar tentang proses. Proses. Ya, karena segala sesuatu itu butuh proses. Oke. Di sini ada komunikasi. Kemudian yang kedua, tadi ada kerjasama. Lalu yang ketiga ada informasi yang tepat ya. Pengetahuannya Bu, Oh iya, pengetahuan. Iya. Sorry, pengetahuan. Pengetahuan objek ya. ya tentang objek. Kemudian yang keempat, proses. Proses. Bisa dijabarkan ke saya proses apa dan yang bagaimana? Iya, jadi kalau kita masalah proses ini, kalau dalam pandangan saya berdasarkan games yang tadi kita mainkan, bahwa proses yang ada itu adalah bagaimana dalam membangun sesuatu itu butuh tahap-tahapan. Nah, di mana tahap-tahapan itu, yaitu dia butuh proses untuk sampai pada suatu tujuan. Nah, turunannya lagi itu bisa ada kaitannya dengan bagaimana kita sampai pada tahapan-tahapan dan proses itu butuh karakter. Nah, karakter yang ada di situ, bagaimana kesabaran kita dalam berkomunikasi dengan teman, menyampaikan apa yang menjadi isi daripada pesan sehingga bisa tersampaikan dan dapat di ujungnya nanti tujuannya itu kita sesuaikan objek benda itu yang di awal kita mau buat, pas sampai pada tahap yang terakhir itu bisa kejadian barang itu. Jadi segala sesuatunya menurut saya ada keterkaitan yang sangat baik. Jadi bagaimana kita mempelajari si karakter teman, kita sampaikan ke teman. Ada teman yang secara spontan kita kasih tahu dia cepat ini, ada yang harus kita pelan-pelan. Kita melihat dia tidak bisa kita keras, kita harus sampaikan secara lembut baru bisa diterima. Nah, itu yang maksud saya komplikatednya, tetapi bersifat positif ada di dalam satu kesatuan yang namanya proses itu. Kira-kira seperti itu kalau mau dijabarin pandangan saya. Ya, kita tanya dong untuk ketua kelompok 2 ya. Memahami karakter. Ternyata ini nggak lebih juga dari ini ya, karakter orang lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang lainnya. Artinya semua jadi mengkoreksi. Nggak bisa kita bicara dia yang salah, gitu ya. Karena apa? Ternyata karena kita nggak memahami bahwa oh dia dalam menerima informasi nggak bisa langsung full, gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia salah. Padahal saya menyampaikannya sudah semua nih. Padahal dia adalah orang yang menerima informasi nggak bisa langsung bertahap ini dulu dan harus diulang lagi, gitu ya. Ada yang model seperti itu. Nah, kaitannya dengan ini nanti kita akan bahas di sini juga ada. Ini kaitannya dengan memahami karakter orang lain. Selain itu, selain komunikasi, kerjasama, informasi, di proses ini ada lagi? Atau sudah lengkap di sini? Yang penting itu Bu, isi perintah dan pengetahuan tadi itu. Kalau itu salah pasti prosesnya semua salah. Iya.
Instruksi berarti ya. Baik. Cukup atau ada lagi? Cukup. Harusnya saya nanyanya ada lagi, jangan bilang cukup ya. Kalau cukup masih cukup. Ada lagi? Enggak. Saya akan masukkan informasi pengetahuan objek. Ini bagian dari komunikasi. Instruksi ini juga bagian dari komunikasi. Komunikasi bagian dari kerjasama. Mari kita berpikir secara sistematis, gitu ya. Kenapa kerjasama ini atau yang dikatakan di dalamnya ada banyak? Saya sering sekali mendapati ketika game, kalau ditanya value yang didapat apa, kerjasama, teamwork gitu ya, sama aja kerjasama dan teamwork gitu ya. Tapi apa di dalam kerjasama? Kerjasama mungkin tulisannya hanya kerjasama, teamwork dan teamwork aja gitu ya, segitu aja. Padahal di dalamnya ada banyak. Di dalam kerjasama ini ada leadership-nya, ada perhatiannya kepada orang lain, ada cara berkomunikasi, dari perhatian kemudian bisa memahami orang lain, kemudian komunikasi juga dijabarkan komunikasi efektif, komunikasi satu persepsi gitu ya. Itu ada semua di dalam kerjasama. Kenapa tadi dikatakan bahwa disebutkan tanggung jawab, ada tanggung jawab, disebutkan ada tanggung jawab, kedisiplinan, ini bagian dari kerjasama. Kalau kita tadi berkumpul semua di sini jam 1:30, kita bisa mulai 1:30. Kerjasama timnya berjalan. Kalau semua datang 1:30, ya. Ketika yang hadir ada 2 orang di sini jam 1:30, apakah tujuan kita untuk memulai jam 1:30 itu berhasil? Karena ada faktor apa? Kenapa tidak bisa berjalan? Kedisiplinan. Jadi semua ada di dalam kerjasama. Ini tidak akan berjalan kalau ada satu hal saja yang tidak sesuai, dan satu hal ini bisa diminati oleh banyak, gitu ya. Satu tim ada 50 orang, yang minat dengan ketidakdisiplinan ada berapa banyak, gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan misal perhatian, dalam satu tim ada 50 orang yang nggak minat dengan perhatian sama orang lain, gitu, ada berapa banyak, gitu ya. Ini kerjasamanya tidak akan berjalan. Jadi masing-masing ketika kita terjun ke dalam lingkungan sosial, baik di pekerjaan, apalagi pekerjaan ya, maupun di rumah ataupun di masyarakat, kita harus sudah siap. Yang pertama adalah bertanggung jawab dengan diri kita. Nanti ada permainan lagi, bagaimana kita bertanggung jawab dengan diri kita. Di situ lebih terlihat lagi. Kalau tadi nggak kelihatan ya, bertanggung jawab dengan diri masing-masingnya nggak kelihatan. Kenapa? Menyampaikannya berbarengan gitu ya. Hasil akhirnya baru kelihatan di akhir. Tapi nanti adalah ketika nggak jalan satu orang, maka akan kelihatan di situ bahwa tanggung jawabnya seberapa. Nanti akan terlihat nanti di game sore ya, Mas ya. Ya. Kita akan kaitkan game tadi, game Lego tadi, nanti dengan mindset, kaitannya dengan komunikasi efektif dan satu persepsi. Kita akan bicara persepsi, kita akan bicara paradigma. Tapi sebelum itu kita akan bahas yang ini. Nah, kalau untuk yang ini di slide selanjutnya, kita memulai membahas, dibuka yang tadi sudah mencatat, koleris dulu. Tapi masih bisa menyimpan ya yang ini untuk nanti, untuk mindset masih bisa ya. Ya, nggak bingung kan? Ya, ya. Kita balik ke kepribadian, karena
dari game tadi di dalam proses ini adalah memahami karakter orang lain. Kita pahami dulu karakter orang lain mulai dari pribadi koleris. Di sini kekuatannya orang koleris secara emosi itu orangnya percaya diri. Yang koleris mana nih koleris? Ada 6 orang kolerisnya. Ada Mas Rizky, Mas Irfan, kemudian Mas Yudi, mana? Ya. Kemudian ada Mbak Anissa, ya. Mbak Anissa sama Astri Ayu. Mbak Anissa yang mana? Oh, di belakang. Mbak Anissa dan Astri Ayu. Kemudian ada Mas Didi. Ya, koleris ya. Iya, ada 6 orang. Koleris semua. Mari teman-teman yang bukan koleris diperhatikan teman yang koleris. Sama atau enggak? Enggak. Dari penampilannya aja deh, ya. Sama. Tadi yang tegas itu ya, kalau udah iya gitu. Iya betul. Iya orangnya percaya diri. Kenapa? Betul sekali. Berani dan tegar. Terus menghadapi hidup tanpa kompromi. Ini adalah kekuatan. Di balik kekuatan pasti ada kelemahannya gitu ya. Nah kelemahannya pendiriannya itu sangat keras. Jadi cenderung jadinya keras kepala. Nah. Kemudian tidak sabaran. Tidak sabaran. Ya, tukang dobrak itu artinya begini, memunculkan ide-ide yang secara tiba-tiba, inovasi baru gitu ya. Tadi kelompok yang bikin rumah itu ya, bukan? Iya, rumah yang ada terasnya bukan? Oh bukan. Sesuai ya, sesuai. Gak mau berpikir panjang dalam artian, udahlah ini udah bener, pede gitu ya. Inisiatifnya luar biasa, kreativitasnya muncul. Karena apa? Karena memang tukang dobrak keluar nih yang namanya profesor, keluar idenya ketika nggak ngerti sebenarnya bentuknya seperti apa, tapi dia punya percaya diri yang tinggi gitu ya. Akhirnya dia membuat inovasi. Walaupun salah nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kadangkala tidak peka terhadap perasaan orang lain. Karena tipe koleris ini diingat lagi dia adalah task oriented ya, orientasinya pada tugas, kemudian dia ekstrovert ya, jadi dia wajar karena secara perasaan dia udah ke tugas dan dia keluar bukan ke dalam. Jadi kadang keluar itu dalam artian ada sesuatu dia langsung sampaikan, ada sesuatu dia langsung sampaikan. Beda kalau ke dalam adalah dia merasakan. Jadi kadang-kadang melihat orang dia bisa merasakan. Dan jangan pernah curhat sama orang koleris, gitu ya. Karena orang koleris bukan orang melo dan dia gak suka air mata, gitu ya. Dia suka air yang lain. Dia suka bikin air mata. Oke, selanjutnya ini adalah emosi ya, emosi dari koleris. Selanjutnya perilaku kerja di setiap yang dilakukan, aktivitas yang dikerjakan gitu ya. Perilakunya adalah dia punya kekuatan sebagai organisator dan promotor yang handal karena dia task oriented ya, orientasinya pada tugas, cenderung sistematis gitu ya. Cepat bertindak dan berani dalam keadaan mendesak. Tadi berani dalam keadaan mendesak udah dipepet waktu ya.
pede aja, bikin rumah aja gitu ya. Kemudian memiliki intuisi tajam dan tegas dalam mengambil keputusan. Berani mengambil resiko, target oriented dan berusaha keras mencapai sasaran. Jadi target oriented begini, kalau dia dapat tugas, dia akan memikirkan targetnya seberapa, dan dia akan mati-matian untuk sampai tercapai. Yang kasihan itu nanti adalah kelompok orang-orang pragmatis, ya, timnya. Nah, kelemahannya adalah terlalu percaya diri sehingga keras kepala ya, nggak menggubris orang lain, nggak senang dikontrol atau dikendalikan. Nah, nggak bisa dinasihatin ya. Jadi nanti kalau ketemu orang-orang koleris, jangan menasehati, tapi mintalah pendapat. Menurutmu gimana gitu? Jangan langsung menasehati. Oh, nggak kayak gitu. Yang betul itu begini-begini, nggak gitu. Tapi harus, menurutmu gimana? Kalau menurutku kok begini ya, menurutmu gimana? Ajak diskusi, ya. Kemudian kurang analitis, jemu dengan hal detail, memaksa orang lain untuk mengikuti jalan pikirannya, sering terlalu cepat menyimpulkan dan memutuskan sesuatu, atau dikatakan impulsif, jadi reaktif gitu ya. Hanya saat itu biasanya orang-orang koleris. Jadi kok ngerti ya kalau impulsif itu? Kalau di anak-anak ABG gitu, impulsifnya masih gede. Jadi misal yang sering kejadian di TV ya, tiba-tiba ada bunuh diri gitu ya, putus sama pacarnya bunuh diri gitu ya, itu adalah tindakan impulsif. Artinya memutuskan secara tiba-tiba tanpa berpikir panjang gitu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, cepat menyimpulkan. Bagaimana caranya biar kita nggak cepat menyimpulkan, nanti kita akan bahas di belakang di mindset. Lanjut yang koleris, bagaimana cara menghadapi orang koleris? Ini perhatian yang cukup besar untuk orang di luar koleris. Jadi melankolis, pragmatis, sama sanguin, benar-benar meresapi ini gitu ya, biar tahu bagaimana caranya menghadapi orang koleris. Yang pertama, kalau ketemu orang koleris adalah dengarkan tujuan dan permasalahan ya dari orang koleris. Kemudian kalau ketemu orang koleris, langsung masuk pada masalah khusus. Bukan hanya ke teman aja ya, tapi dengan atasan atau dengan stafnya, itu kan pasti pribadinya beda-beda ya. Kalau ketemu atasannya koleris, kita berarti harus langsung pada masalah khusus. Misal gak suka muter-muter gitu ya, harus langsung ke masalahnya. Kemudian mengajukan presentasinya juga harus lancar. Orang koleris itu orang yang sangat selektif. Jadi kalau sudah meragukan, dia dari presentasi yang nggak lancar, dia ragu-ragu gitu loh, orang koleris. Jadi nggak percaya, ya. Kemudian jelas, spesifik dan cepat. Fokus pada masalah atau tujuannya. Kalau orang sanguin, itu kan pasti ngobrol dulu nih. Biasanya orang sanguin itu muter-muter dulu sebelum ke pokok masalah utamanya. Nah, ini perhatian besar buat orang sanguin. Kalau ketemu orang koleris, diturunkanlah sanguinnya, naikin koleris yang ada di dalam dirinya ya. Orang koleris nggak suka muter-muter, jadi langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian di sini ada ya, ditanya kalau orang koleris, jangan diajari atau digurui. Kemudian dikasih fakta pendukung atau data. Kalau ketemu harus bawa data, ya, bukan hanya sekedar katanya begini, mereka nggak suka, harus bawa data, betul-betul bukti gitu ya. Di sini apa yang dirasakan oleh orang koleris ini nggak suka
suka berdebat, sangat menghargai waktu, suka menguji, tidak suka digurui, tegas, cenderung tidak ramah, tidak mudah puas, dan selektif menerima informasi. Ini untuk koleris ya? Iya apa enggak sih? Ada yang nomor satu, ada yang iya, ada yang enggak. Kalau ada yang enggak, bisa jadi karena ada faktor pribadi yang lain. Di sini kan enggak hanya mutlak 40 di koleris semua, ya kan? Nah, oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya di sanguinis. Yang sebelumnya kayak gini ya. Emosi, ya. Sanguin, emosi orang sanguin itu kayak gimana sih? Orangnya itu hangat dan bersemangat, ceria, mood booster, itu orang sanguin. Karena dia people oriented, orang sanguin itu kita ada di sini, orang sanguin ada di mana? Baru di tangga, itu suaranya biasanya udah kedengeran. Gitu ya. Mungkin kalau di kantor, teman-teman ada di ruangan, mungkin di pintu depan gitu ya, itu suaranya udah kedengeran. Dan kalau masuk ruangan itu semuanya disapa, ya. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Tahu nggak tadi di